هر زمانی که مذاکره با قوت دشمن ما قبول کرد که ما از موضع برنده ایم و او موضع بازنده، قبول کرد شرایط ما را حضور پیدا کنند، مردم ما مردم بصیری هستند. هر زمانی که با نظر ولایت میدان جنگ ما از میدان موشکی به میدان مذاکره تبدیل شد، این مردم امروز حمایت هم میکنن. مردم یعنی که اهل منطقن، اهل استدلالن، اهل ولایتن. هر کجا در هر میدانی که لازم باشه مقابل استکبار ایستادن. Penyerangan kapal kargo Iran yang dilakukan militer Amerika Serikat ternyata berbuntut masalah yang panjang. Kalau kalian sudah menyaksikan sepenggal video tadi, para pejabat Republik Islam Iran ogah untuk melanjutkan perundingan damai di Islamabad. Abdullah Haji Sadeghi selaku perwakilan Mojtaba Khamenei menyatakan Trump telah bermain api dan seolah meremehkan kekuatan Iran. Sadeghi juga mengatakan bahwa negaranya tidak akan pernah tunduk dan patuh dengan kebijakan-kebijakan Donald Trump. Presiden Amerika Serikat ini juga tidak akan memperpanjang masa gencatan dan akan menyerang Iran dalam waktu dekat. Apakah ini menjadi awal pertempuran hebat jilid 2 yang akan terjadi? Dalam pertempuran kali ini, Iran diklaim jauh lebih siap dengan menyiapkan banyak rudal-rudal generasi terbaru. Komandan Perang Korps Garda Revolusi Islam Iran, Majid Musavi pun mengatakan negaranya telah memperkuat angkatan udara, angkatan laut, hingga angkatan darat. Musavi juga telah menyiapkan kejutan untuk militer Amerika Serikat. Apa tanggapan Trump terkait persiapan perang Iran yang jauh lebih matang? Akankah Presiden Amerika Serikat ini bakal meminta Israel untuk sama-sama mengeroyok Iran? Cetak Gol coba merangkum keberanian Iran melawan Amerika Serikat sebagai berikut. Ratusan tentara AS dalam bahaya, IRGC sedang memburunya. Donald Trump barangkali merasa posisinya akan aman setelah menyerang kapal kargo Iran. Bahkan baru-baru ini, militer Amerika Serikat merilis detik-detik pembajakan kapal kargo Iran.
Dalam video tersebut, terekam jelas bagaimana kekuatan militer Amerika yang sulit ditandingi. Bagaimana tidak, mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk membajak kapal tersebut. Nggak mengherankan Trump menyebut Iran tidak akan berani melawan dan mengklaim telah memenangkan perang. Saya memenangkan perang dengan telak yang besar. Semuanya berjalan sangat baik. Militer kita luar biasa. Musuh bingung karena mereka mendapat laporan media yang sama, namun mereka menyadari angkatan laut mereka telah sepenuhnya hancur, tulis Trump di Truth Social. Apakah benar klaim dari Trump tersebut? Jika kita mengacu dari berita terbaru dari pihak Iran, klaim ini bisa dikatakan hanya asumsi pribadi saja yang keluar dari mulut sang presiden. Kenapa bisa demikian? Republik Islam Iran sendiri masih belum mundur dan bahkan masih terus melawan. IRGC memperingatkan Trump agar segera membebaskan kapal kargo mereka. Jika tidak, maka militer Amerika Serikat di Teluk Oman akan menerima konsekuensi yang cukup serius. Kami memperingatkan konsekuensi serius dari penahanan kapal Tosca dan menegaskan pembebasan kapal dan awaknya. Kami memperingatkan bahwa pasukan bersenjata Republik Islam Iran akan segera membalas perompakan bersenjata ini yang dilakukan oleh tentara Amerika, tegas Kementerian Luar Negeri Iran. Sebagai informasi, Amerika Serikat memang menugaskan ribuan militer mereka di Teluk Oman. Nggak tahu pasti berapa jumlahnya, namun diperkirakan mencapai 3.500 tentara. Trump juga bahkan mengerahkan 12 kapal perang untuk mengawasi blokade Selat Hormuz. Salah satunya adalah 2 kapal induk yang juga ikut dikerahkan di Teluk Oman. Dengan segudang fasilitas tersebut, wajar Trump menganggap ancaman Iran hanya angin lalu saja. Namun dampak dari peringatan yang diabaikan ini bikin kedua negara semakin memanas. Iran pun enggan melanjutkan perundingan damai dengan Amerika Serikat yang berlangsung di Islamabad. مذاکره تو خواهی کردن که فعلا هر زمانی که مذاکره با قوت دشمن ما قبول کرد که ما از موضع برنده ایم و او موضع بازنده قبول کرد شرایط ما را حضور پیدا کنند، مردم ما مردم بصیری هستند. هر زمانی که با نظر ولایت میدان جنگ ما از میدان موشکی به میدان مذاکره تبدیل شد، این مردم امروز حمایت هم میکنن. مردمی هستند که اهل منطقن، اهل استدلالن، اهل ولایتن. هر کجا در هر میدانی که لازم باشه مقابل Jika kamu sudah menyaksikan cuplikan video tadi, apa tanggapan kalian? Ya, Abdullah Haji Sadeghi mengatakan Iran tidak akan pernah tunduk ataupun patuh dengan Washington. Perwakilan Mujtaba Khamenei ini memilih untuk mundur dari perundingan demi mempertahankan negaranya. Bahkan Iran siap kembali berperang dan akan menunjukkan kartu baru. Istilah kartu baru merujuk pada persiapan-persiapan Iran yang dinilai jauh lebih matang. Pada Perang Jilid 2 kali ini, Republik Islam Iran akan mempersiapkan kejutan untuk militer Amerika. Korps Garda Revolusi Islam Iran bahkan telah menyiapkan beberapa amunisi baru. Majid Musavi mengatakan bakal memberi kejutan terhadap tentara Amerika Serikat dengan hadirnya amunisi baru. Musavi ketangkap kamera sedang berada di ruang bawah tanah yang dipenuhi rudal. Pria berumur 61 tahun ini bahkan telah memperkenalkan rudal-rudal generasi terbaru. Rudal Khorramshahr 4 disebut-sebut telah di-upgrade dengan daya jangkau yang lebih luas. Rudal ini bahkan bisa menyerang sejauh 2.000 km yang diklaim jauh lebih kuat dari generasi sebelumnya. Peluncuran rudal ini disaksikan oleh ratusan warga yang juga ikut menyambut.
IRGC pun menargetkan pertempuran jilid 2 melawan Amerika Serikat akan jauh lebih mengerikan. Korps Garda Revolusi Islam Iran ini tengah memburu tentara Amerika untuk segera dilenyapkan. Kini Trump harus dipusingkan dengan dua pilihan, menyerah atau tetap bertahan. Namun nampaknya Presiden Amerika Serikat ini jauh lebih memilih untuk tetap melanjutkan pertempuran. Senada dengan Iran, Trump juga enggan untuk memperpanjang gencatan senjata. Sebagai informasi, gencatan senjata sendiri dikabarkan akan berakhir pada 22 April. Kita tidak punya banyak waktu. Iran dapat menempatkan diri mereka pada posisi yang sangat baik jika mereka membuat kesepakatan. Kita sudah siap menyerang, kata Trump. Trump menyatakan bisa menghancurkan Iran hanya dalam waktu semalam. Oleh sebab itu, pria kelahiran New York ini meminta pemimpin Republik Islam Iran agar segera menekan perdamaian. Donald Trump diperingatkan bahaya kebangkitan Iran. Ucapan Trump seolah menyudutkan Iran yang sedang mempertahankan kedaulatan negaranya. Trump terus melancarkan propaganda bahwa Iranlah yang tidak mau berunding damai. Padahal dalam syarat-syarat yang diajukan Trump, banyak yang merugikan Iran, termasuk penghapusan ambisi nuklir yang diklaim Amerika Serikat bisa sangat berbahaya. Namun Iran tetap tidak akan menghapus senjata nuklir tersebut dan bakal terus mengembangkannya. Bahkan Iran mendapat dukungan dari negara-negara Eropa. Salah satunya Giorgia Meloni yang gak segan mencap Trump sebagai sosok playing victim. Perdana Menteri Italia ini menyebut ucapan Trump tidak sesuai fakta di lapangan. Meloni menyebut Trump takut dengan senjata nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Tetapi tidak sadar bahwa Amerika Serikatlah yang terakhir menggunakan senjata tersebut. Dia tidak peduli jika Iran memiliki senjata nuklir dan akan meledakkan Italia dalam 2 menit jika memiliki kesempatan. Trump tidak sadar bahwa Amerika yang terakhir kali menggunakan bom atom di Jepang, tegas Meloni. Para pakar geopolitik dunia mengkhawatirkan ketegangan dua negara yang bisa tidak akan berakhir. Ahmed Helal mengatakan bahwa keadaan akan terus memburuk ke depannya. Saya yakin keadaan akan terus memburuk sebelum membaik, karena nadanya semakin agresif dari kedua belah pihak, kata Ahmed selaku Direktur Pelaksana GCC Asia Group. Helan menyebut Iran tetap berpegang teguh pada pengayaan uranium selama 20 tahun. Sebelumnya, Amerika Serikat sendiri menekankan pengayaan uranium Iran hanya berlangsung 5 tahun saja. Melihat perselisihan kedua negara yang semakin memanas, negara-negara sekutu Iran telah memperingatkan Trump. China mendesak Presiden Amerika Serikat ini agar tidak kembali memicu konflik. Kementerian Luar Negeri China menyebut Trump telah melakukan tindakan bunuh diri. Pasalnya, apabila peperangan jilid 2 kembali pecah, Amerika diprediksi tidak akan mendapatkan bantuan. Sebab negara-negara NATO saat ini tengah memerangi Trump dan tidak bakal menolong. Beijing bahkan menyebut bahwa pemimpin-pemimpin Eropa sudah benci terhadap Trump karena file Epstein. And allow me to make one point. I think it is right now the high time to expunge the evil as represented by Jeffrey Epstein and whoever who is with him. Now, this is a very important point. I do not want to go into further details. I think the evil as represented by Jeffrey Epstein need to be fully expunged in the world, including in the relations between Israel and the United States. Does China have the files? Well, eventually everything needs to come out to the sun. Let's wait. Okay, I like that kind of strategic ambiguity. Namun Trump mengajak negara-negara Timur Tengah agar mau bisa diajak kerjasama. Presiden berambut pirang ini bahkan menyebut sekutu di Timur Tengah jauh lebih baik dibanding NATO. Negara-negara sekutu Timur Tengah adalah sekutu yang jauh lebih baik daripada NATO, kata Trump. Ucapan Trump gak hanya merujuk pada negara-negara Arab, melainkan juga Israel. Tangan Benjamin Netanyahu sendiri memang sudah gatal dan gak sabar ingin melanjutkan perang melawan Iran.
Kami ingin menghancurkan Iran secepat mungkin. Saya sudah tidak sabar pertempuran ini kembali pecah, kata Netanyahu. Namun Iran yang dulu bukanlah Iran yang sekarang. Donald Trump dan Benjamin Netanyahu pun diperingatkan akan kebangkitan negeri para mullah dalam perang jilid 2 kali ini. Bukan nggak mungkin, Korps Garda Revolusi Islam Iran bisa memukul mundur dan memenangkan perang. Apalagi di perang sebelumnya, IRGC telah sukses membuat Amerika Israel terpukul. Jaket parasut kece dari brand Zago kini turun harga menjadi 160 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Iran bisa pulih cepat seandainya perang kembali pecah. Kekhawatiran akan kekalahan Amerika Israel bisa dilihat dari masa pemulihan Iran yang dinilai cepat. Hal ini bisa dilihat dari pembukaan kembali Bandara Mashhad untuk penerbangan internasional. Izin untuk mengoperasikan penerbangan penumpang internasional di Bandara Mashhad telah dikeluarkan, kata organisasi penerbangan sipil dilansir dari media AFP. Organisasi penerbangan Iran menjelaskan bahwa seluruh penumpang sudah bisa membeli tiket untuk rute Bandara Mashhad. Bandara Mashhad sendiri memang menjadi sasaran Amerika Serikat dalam perang beberapa waktu yang lalu. Bahkan beberapa pesawat sipil mendapatkan serangan dari militer Paman Sam. Gak hanya memulihkan bandara yang cepat, Iran juga telah melanjutkan pembangunan jembatan B1. Jembatan yang sedang dalam tahap pembangunan ini memang mendapat serangan dari Amerika Serikat. Bersumber dari Euronews, jembatan B1 Karaj sedang diprioritaskan untuk tahap pembangunan. Saat ini pemerintah Iran sedang mengucurkan dana untuk melanjutkan pembangunan tersebut. Pejabat Iran menyebut perbaikan infrastruktur menjadi prioritas memulihkan mobilitas warga sipil. Ini menunjukkan bahwa Iran bukanlah bangsa yang mudah menyerah. Abbas Araghchi mengatakan Amerika Israel akan menanggung kerugian besar apabila melanjutkan perang melawan Iran. Negaranya bisa saja membangun fasilitas secara cepat. Akan tetapi, Amerika Israel kehilangan banyak prajurit hingga alutsista canggihnya. Kami akan membangun kembali jembatan dan bandara lebih cepat. Tetapi Amerika tidak bisa mengembalikan posisinya yang telah hilang dan terpukul oleh kami, kata Abbas. Negara-negara lain pun diminta untuk waspada akan potensi pecahnya perang. Dmitry Trenin menyarankan Rusia agar tidak bersikap defensif dan peka terhadap gejolak yang terjadi. Menurut Trenin, ini merupakan awal dari pecahnya Perang Dunia Ketiga. Perang dunia telah dimulai, hanya saja tidak semua orang menyadarinya, kata analisis militer Rusia ini. Dalam pandangannya, dunia telah memasuki babak konflik baru yang semakin intensif. Bentuknya bukan sekedar adu kekuatan militer, melainkan konflik menyeluruh termasuk sabotase ekonomi. Ini bukan sekadar pertarungan geopolitik. Ini adalah perang eksistensial bagi Barat. Globalisme tidak mentolerir alternatifnya, tambah Dmitry Trenin. Korea Utara juga seolah sudah mempersiapkan perang yang kemungkinan besar akan terjadi. Pyongyang baru saja memamerkan kekuatannya dengan meluncurkan rudal balistik. To analyze information, Prime Minister Takaichi detailed the swift internal measures taken by the executive branch to address the unfolding situation while ensuring a comprehensive government-wide reaction. As for South Korea, Ini merupakan peluncuran rudal keempat yang dilakukan oleh Korea Utara selama 1 bulan terakhir. Aktivitas rudal intensif Pyongyang dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan pertahanan diri. Korea Utara tampaknya memberikan tekanan secara preemptif dan menunjukkan kekuatan sebelum terlibat dalam dialog dengan AS dan Korea Selatan, kata Kim Ki-jung selaku penasihat keamanan Presiden. Rudal-rudal milik Korea Utara dikabarkan terbang sejauh kurang lebih 140 km. Rudal-rudal itu terbang sejauh kurang lebih 140 km dan otoritas intelijen Korea Selatan dan AS sedang melakukan analisis terperinci tentang spesifikasi pastinya. Tambah Kim Ki-jung. Pemerintah Jepang menyebut rudal Korea Utara terjatuh di dekat pantai timur semenanjung Korea. Tampilanmu makin kece dan stylish kalau pakai sepatu sneakers dari CanCX. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan keberanian Iran melawan Amerika Serikat.
Bagaimanakah pendapatmu? Apakah perundingan di Islamabad masih bisa berakhir damai atau justru Amerika Serikat dan Iran akan melanjutkan peperangan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.